lokasi penelitian di Dinas KBPPA dan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. Kami memilih topik ini karena pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini berdampak besar pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Melalui penelitian ini, kami harap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong langkah bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku lainnya untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Harapannya, video ini tidak hanya menjadi tugas penelitian, tetapi juga bisa mengedukasi dan menginspirasi kita semua untuk bersama-sama menciptakan masa depan anak yang lebih baik. Selamat pagi, dalam kesempatan yang baik ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Agri Nurhuda selaku pekerja sosial ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Fitri selaku penyuluh KB Dinas KBPPA Kabupaten Tulungagung. Bagaimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait upaya mencegah pernikahan di bawah umur, langkah bersama untuk masa depan anak yang lebih baik. Apa pendapat Ibu tentang pernikahan di bawah umur dan apa dampaknya bagi anak-anak, terutama perempuan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Jadi kalau untuk pernikahan itu sebenarnya ada beberapa aspek yang perlu disiapkan. Itu ada persiapan di fisik, mental, dan juga finansial. Nah, sedangkan kalau pernikahan dini itu fisiknya itu tentunya masih belum optimal. Kemudian mentalnya itu juga masih belum siap, apalagi finansialnya gitu ya. Jadi kalau untuk dampaknya itu sebenarnya ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya, tetapi tetap lebih banyak dampak negatifnya bila terjadi pernikahan dini. Karena apa? Kalau dampak negatifnya, kalau dampak positif mungkin bisa lebih halal ya, kalau hubungan di dalam agama itu bisa lebih halal, jadi terikat pernikahan yang sah gitu ya. Tapi kalau untuk dampak negatifnya itu ternyata bukan cuma 1-2, tapi ada banyak sekali dampak negatifnya. Di antaranya yaitu pendidikannya itu tidak bisa atau sulit untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kemiskinan, resiko kemiskinan itu tinggi atau tidak cukup secara finansial karena tadi ada pendidikannya yang kurang. Kemudian meningkatkan resiko depresi, resiko stres itu juga bisa karena mentalnya itu masih belum siap. Kemudian ada kasus KDRT, perceraian, adanya resiko peningkatan kasus penularan infeksi menular seksual itu juga bisa. Kemudian resiko kesakitan dan juga kematian ibu dan bayi itu juga bisa. Kemudian juga ada resiko terjadinya stunting pada anaknya nanti. Pendapat saya terkait pernikahan usia anak di bawah umur ya. Jadi menurut kami, saya secara pribadi maupun instansi ULT PSAI, bahwa pernikahan dini itu diharapkan untuk mencegah ya. Jadi mencegah untuk pernikahan dini. Karena apa? Karena memang efeknya itu berbagai macam, dari khususnya untuk anak-anak terutama yang perempuan kalau memang belum siap ataupun belum matang itu nanti kan dikhawatirkan bisa berdampak pada yang berdua, khususnya memang kalau itu yang perempuan dia belum siap untuk dibuahi karena memang belum matang dan sebagainya. Terus diharapkan nantinya untuk menghilangkan meminimalisir resiko kematian ibu dan juga anak kalau si anak itu nanti kan misalkan hamil dan sebagainya kan gitu. Dan juga diharapkan nanti dalam pernikahan itu kalau usia anak diharapkan agar nantinya tidak terjadi perceraian, terus KDRT sama kekerasan di rumah tangga seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peran undang-undang dalam mencegah pernikahan di bawah umur itu?
Jadi kalau undang-undang kita dahulu ya, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kalau dulu itu kalau laki-laki batasnya itu 19 tahun, sedangkan kalau perempuan itu batasnya adalah 16 tahun. Nah, tapi dengan adanya perubahan dari undang-undang tersebut ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, itu disetarakan usianya. Jadi antara laki-laki dan perempuan usianya sama, yaitu minimal 19 tahun. Jadi undang-undang ini sifatnya mengikat ya. Jadi instansi manapun itu harus taat terhadap perundang-undangan. Nah, jadi perannya sangat tentunya sangat menjadi rujukan. Jadi kalau ada anak di bawah umur yang mau menikah tetapi masih belum mencukupi usia tersebut, itu tentunya tidak diizinkan. Nah, tetapi ada beberapa kondisi memang dari masyarakat itu ada putra-putri mereka yang mungkin memang di bawah usia tapi tetap ingin melangsungkan pernikahan. Itu ada banyak sekali alasannya. Nah, jadi kalau memang ada kasus seperti itu tentunya dari Kementerian Agama khususnya KUA itu tidak berani juga memberikan izin untuk menikah, kecuali mereka membuat dispensasi ke pengadilan agama. Kalau peran undang-undang di bawah pernikahan anak di bawah umur, pada dasarnya undang-undang sudah mengatur ya. Jadi disesuaikan dengan undang-undang SPPA yang ada, bahwa usia anak itu kan maksimal 18 tahun. Itu sesuai undang-undang SPPA. Kalau undang-undang di perkawinan itu batas usia maksimal minimal usia anak menikah itu 19 tahun. Jadi usia dikatakanlah anak itu boleh menikah dalam artian sudah waktunya menikah itu 19 tahun ke atas. Kalau di bawah 19 tahun sesuai undang-undang pernikahan itu kan diharapkan untuk istilahnya nantinya ada surat rekomendasi pernikahan dan sebagainya. Fungsinya apa? Itu untuk mencegah, dalam undang-undang itu mencegah pernikahan usia anak, yaitu tadi karena memang dikatakanlah di usia 19 tahun itu anak sudah matang dan sebagainya, diharapkan dan juga nanti ketika melangsungkan pernikahan itu bisa mendapatkan keturunan yang lebih baik. Lalu bagaimana Bu koordinasi dengan instansi lain untuk mencegah pernikahan di bawah umur ini? Oke, kalau koordinasi dengan instansi lain ya, kalau di tingkat pusat itu sudah ada kerjasama antara BKKBN yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga dengan Kementerian Agama, itu di tingkat pusat. Nah, dari tingkat pusat tersebut kemudian ke tingkat provinsi itu juga ditindaklanjuti dengan kerjasama juga. Kemudian di tingkat kabupaten juga ada kerjasama tersebut. Jadi terstruktur ya, dari atas sampai ke bawah itu ada perjanjian untuk menekan pernikahan dini. Ya, kalau di kita nih koordinasinya setelah dari pihak keluarga si anak yang baik perempuan maupun yang laki-laki datang ke sini, maka kita kalau instansi pertama desa kita libatkan agar nantinya khususnya Pak Mudin atau itu mensosialisasikan kepada warganya agar bisa mencegah pernikahan di usia dini. Selain itu kita juga melibatkan sekolah di mana apabila anak masih sekolah. Selain itu juga kita berkoordinasi dengan bidang di Dinas KB PPA, itu ada UPTD PPA sama Puspaga. Yang itu nanti kita berkumpul di sini untuk melakukan konseling dan penguatan kapasitas kepada keluarga dan juga anak. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencegah pernikahan di bawah umur ini, Bu? Kalau tantangannya tentunya banyak ya Mbak. Jadi kalau tantangan itu misal tentang kemiskinan.
ada kemiskinan, keluarga yang miskin atau sudah tidak mampu lagi untuk membesarkan anaknya, kemudian pasrah ya. Ada yang berpendapat kalau menikahkan anak itu masalahnya sudah beres. Nah, itu ada memang ada faktor seperti itu. Kemudian budaya. Nah, budaya di masyarakat kita ada memang sebagian itu yang menganggap bila anaknya itu di usia belasan tahun itu belum menikah, itu sudah terlambat. Usia 20 tahun belum menikah itu sudah ketuaan, itu ada. Nah, itu faktor budaya. Kemudian pendidikan. Jadi anak-anak yang pendidikannya itu tidak mencapai ke pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi itu juga rentan. Jadi berpikir bahwa pernikahan itu adalah tujuan dari hidupnya. Ya. Kemudian dari faktor orang tuanya mungkin juga bisa. Mungkin melihat dari anaknya, kemudian orang tuanya, oh ini anakku kalau umpama tidak dinikahkan kok kayaknya bisa daripada berzina gitu ya, itu juga bisa. Kemudian pengaruh media digital itu juga ada. Jadi bagaimana media digital itu bisa berdampak. Jadi anak-anak sekarang itu sudah sangat leluasa menggunakan media digital ya. Jadi tanpa pengawasan orang tua, tontonan apa yang dilihat itu sekarang sudah terlalu bebas. Nah, jadi dengan pengaruh media digital itu bisa menjerumuskan anak-anak untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian ada lagi itu hamil sebelum menikah. Kebanyakan itu tantangan kita di masyarakat. Tantangannya yaitu ketika si anak ataupun orang tua datang ke sini, rata-rata itu si anak sudah isi dulu. Dalam arti isi dulu itu dia sudah, yang perempuan sudah dalam kondisi hamil, baik itu 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, ada yang sampai 8 bulan dan juga itu hampir melahirkan juga, itu baru ketahuan orang tuanya seperti itu. Itu tantangannya karena memang kita mencegah itu, tapi ternyata si anak sudah dalam kondisi hamil. Dan selain itu dari pihak orang tua itu kadang-kadang ini karena sudah sudah hamil tadi, mau nggak mau harus dinikahkan dan sebagainya. Dia tidak melihat efek atau dampak buruknya nanti ke belakangnya. Jadi kita sudah memberikan edukasi seperti itu, tapi mereka ngengkeng atau dari pihak orang tua itu tetap mau melangsungkan pernikahan. Baik itu nantinya disetujui atau tidak, dia melangsungkan. Kalau bisa resmi ya resmi, kalau tidak itu nanti dia akan melakukan siri dan sebagainya. Itu ketika kita memberikan edukasi itu ya memang khususnya orang tua ya seperti itu tadi, karena sudah isi terus ngengkeng mau nggak mau tetap dinikahkan. Gitu. Lalu strategi atau solusi apa yang menurut Ibu paling efektif untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau solusi dari kami itu ada program genre ya. Genre itu adalah program generasi berencana. Nah, program ini dari genre itu dibagi menjadi 2. Ada PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan juga BKR, Bina Keluarga Remaja. Kalau PIKR ini merupakan pendidikan atau program kelompok kegiatan yang sasarannya itu adalah remaja. Kita bisa menyasar di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kemudian kalau untuk BKR sesuai dengan namanya Bina Keluarga Remaja, jadi sasarannya adalah keluarga yang memiliki remaja. Nah, ini juga ada di masyarakat. Kita aktif melakukan sosialisasi, tentunya yang paling utama pendewasaan usia pernikahan. Kalau di pemerintah itu minimal 19 tahun, tapi bagi kami
dari program kami, dari perempuan itu minimal 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Nah, ini bukan hanya karena bagi kami untuk menjadikan pernikahan atau membangun suatu keluarga itu bukan hanya kematangan fisik, tapi perlu kematangan mental dan juga finansial. Nah, dari kami sendiri itu sudah mensiasati usia tersebut, itu termasuk usia yang ideal untuk membangun keluarga. Jadi fisiknya itu sudah siap, kemudian mentalnya sudah siap, dan juga finansialnya insya Allah juga sudah siap. Nah, program itu tadi ya, PIKR dan juga BKR itu yang pertama tadi mempromosikan pendewasaan usia pernikahan, menghindari seks bebas, dan juga menghindari nafsa. Itu yang poin pentingnya yang disebut dengan triad KRR. Kemudian selain itu juga ada pendidikan gizi bagi remaja, terutama remaja putri, karena remaja putri merupakan calon ibu untuk anak-anaknya. Kemudian kesehatan reproduksi remaja, komunikasi antara remaja dan orang tua, dan lain-lain. Untuk strategi atau solusi ya kita memberikan edukasi kepada keluarga atau orang tuanya, dan juga kan biasanya selain itu dari pihak desa kan juga terlibat dalam pertemuan di sini ya, untuk kita melakukan konseling dan juga pembinaan penguatan kepada keluarga, khususnya si anak dan keluarga tadi. Jadi kita memberikan edukasi jalan mana yang terbaik untuk si kedua anak tadi. Kalau memang si anak itu belum isi ataupun tidak mendesak dan sebagainya, kita upayakan untuk tetap si anak itu kembali ke sekolah. Jadi kita agar sampai si anak itu sudah nuntut waktunya dan juga matang, dia bisa fokus kepada si sekolahnya tadi. Jadi kita memberikan edukasi kepada keluarga tadi, khususnya orang tua yang bersangkutan, anak tadi kita pisahkan untuk bisa memberikan penguatan kapasitas kepada mereka, dan juga untuk si yang pihak desa tadi kita berikan sosialisasi agar nantinya sebisa mungkin ya untuk dicegah dalam artian pernikahan usia dini tadi. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait, dalam artian mungkin itu dari permintaan dari sekolah itu sendiri, ataupun kita juga datang ke sekolah yang memang sekiranya rawan untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti daerah-daerah pesisir, dan itu kita bisa memberikan sekolah-sekolah dan juga memberikan edukasi, isinya ya terkait tadi stop pernikahan usia dini dan juga dampak-dampaknya. Selain itu nanti apa yang bisa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi agar pernikahan dini itu tidak terjadi. Seperti itu. Apakah ada program lain untuk remaja, Bu? Kalau untuk kegiatan bagi remaja itu di dinas kami itu juga ada remaja genre ya, duta genre atau duta generasi berencana. Itu kami melakukan seleksi dari remaja yang di sekolah-sekolah, biasanya sekolah SMA dan juga dari perguruan tinggi. Itu diseleksi, kemudian dipilih 10 putra dan 10 putri terbaik yang kemudian dilakukan penilaian sehingga memunculkan juara 1, 2, 3 bagi putra dan putri, juara favorit dan juga juara-juara lainnya. Nah, otomatis mereka akan menjadi duta generasi berencana Kabupaten Tulungagung yang bertugas untuk memberikan KIE ataupun sosialisasi tentang triad KRR itu tadi, tentang pendewasaan usia perkawinan, tentang pendewasaan usia perkawinan, kemudian menghindari seks bebas dan juga menghindari nafsa. Dengan sasaran mereka ada tugas untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah. Nah,
dari Duta Greenre Kabupaten Tulungagung itu tadi sudah lolos di kabupaten, itu juga bisa melanjutkan di provinsi dan juga di tingkat nasional. Jadi tugas mereka selama 1 tahun itu adalah mengedukasi, menjadi role model bagi remaja untuk mencerminkan remaja yang berkualitas. Jadi kesimpulan dari penelitian kami, Pernikahan di bawah umur berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan sosial ekonomi anak, terutama perempuan, termasuk resiko kematian ibu dan bayi, stunting, putus sekolah, kemiskinan, hingga KDRT. upaya pencegahan melibatkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari desa, sekolah, hingga instansi pemerintah seperti ULT PSAI dan Dinas KB PPPA yang didukung oleh penegakan undang-undang, sosialisasi, dan edukasi. Program strategis seperti Duta Genre, konseling keluarga, dan pemberdayaan remaja menjadi langkah penting untuk menunda usia pernikahan hingga mereka matang secara fisik, mental, dan finansial. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan pernikahan dini dapat dicegah demi masa depan generasi muda yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung penelitian kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!